wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiarinda Rahmania dari kelas 3M NIM 2021-14349 dari Prodi PGSD, mata kuliah Pembelajaran Bahasa Indonesia SD. Dosen pengampu Ibu Mardiana Sari Mawardi Aziz. Model pembelajaran yang saya gunakan untuk simulasi mengajar adalah pembelajaran kooperatif learning. Assalamualaikum anak-anak semuanya. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Apa kabarnya? Alhamdulillah kalau semuanya baik. Baiklah, di sini sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Ibu pimpin doanya menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Adakah ya hari ini yang tidak masuk kelas? Alhamdulillah kalau semuanya masuk hari ini. Ibu absensi satu-satu dulu ya. Ibu panggil yang pertama Raka. Hadir ya, baik. Rasela. Hadir, baik. Roni. Hadir ya, baik. Terus ada Gabriel, hadir? Hadir, baik. Oke. Bagus sekali ya anak-anak, hari ini semuanya pada hadir ya. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi yang akan Ibu ajarkan ke kalian, ada baiknya kita tepuk semangat dulu nih, biar kita semakin semangat dalam menuntut ilmu dan belajar. Ikutin Ibu ya anak-anak, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke anak-anak mengerti? Baik, 1, 2, 3. Kita sama-sama ya, tepuk semangat. 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 Baik, bagus sekali anak-anak, semuanya sudah bisa ya. Baik anak-anak, sekarang Ibu lanjut. Kita akan memasuki materi kita yang berjudul dongeng. Ada yang tahu nggak sih dongeng itu apa? Belum ada yang tahu ya. Baik, nanti Ibu di sini akan share PPT Ibu biar kalian bisa melihat dan membaca, dan juga nanti ada contoh cerita dongeng. Disimak ya anak-anak. Baiklah anak-anak, ini adalah PPT Ibu tentang dongeng. Tadi kan Ibu bertanya kepada kalian, apa itu dongeng? Apa sih dongeng itu? Gimana sih dongeng itu? Nah, di sini Ibu akan jelaskan ya anak-anak. Dongeng merupakan dunia hayalan dan imajinasi dari pemikiran seseorang atau kita yang kemudian diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Di dalam dongeng itu terdapat banyak sekali, ada fungsi dongeng, ciri-ciri, dan unsur-unsurnya. Baik, Ibu jelaskan satu-satu ya anak-anak. Yang selanjutnya adalah fungsi dongeng. Yang pertama yaitu menyampaikan pesan moral atau pesan mendidik untuk pembacanya. Yang kedua sebagai hiburan bagi pembacanya. Yang ketiga sebagai sarana untuk mewariskan nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat pada waktu itu. Selanjutnya ada struktur dari dongeng. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan di dalam struktur dongeng adalah kalimat pengantar untuk memulai cerita dongeng. Contoh kalimatnya adalah pada zaman dahulu kala, pada suatu hari yang cerah, pada pagi hari. Itu adalah contoh kalimat dari pendahuluan struktur dongeng ya anak-anak. Yang kedua ada peristiwa atau isi, adalah kejadian-kejadian yang disusun berdasarkan urutan waktu. Yang ketiga adalah kalimat untuk Yang ketiga adalah penutup, adalah kalimat untuk mengakhiri cerita dongeng. Contoh kalimatnya adalah akhirnya mereka pun hidup selamanya, akhirnya mereka pun berbahagia lagi, akhirnya mereka pun bersama kembali. Itu adalah contoh dari kalimat penutup. Selanjutnya Ibu jelaskan di ciri-ciri dongeng.
Ciri-ciri dongeng yang pertama itu ada dongeng diceritakan dengan alur yang sederhana. 2. Karakter tokoh yang tidak diceritakan secara rinci. 3. Pendahuluannya singkat, lebih meningkatkan pada peristiwa atau isinya. Yang keempat, ceritanya singkat dan bergerak cepat. Yang kelima, peristiwa dalam cerita merupakan khayalan atau fiktif dan tidak benar-benar terjadi, anak-anak. Selanjutnya di dalam dongeng itu ada unsur intrinsik dongeng. Ada yang tahu nggak sih apa itu unsur intrinsik dalam dongeng? Belum ada yang tahu ya? Baik, di sini Ibu akan menjelaskan unsur intrinsik dongeng adalah unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah cerita. Yaitu ada tema, ada latar, ada alur, ada tokoh, penokohan atau karakter, ada sudut pandang, ada majas atau gaya bahasa, terus ada amanat atau pesan moral. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan secara lebih detail apa sih itu tema, latar, alur, tokoh. Yang pertama terlebih dahulu ya anak-anak. Yang pertama adalah tema. Tema adalah ide utama yang mendasari sebuah cerita dongeng. Contoh tema dongeng itu seperti persahabatan, keluarga, rumahku, bonekaku, atau lain-lain. 2 yaitu adalah latar. Latar adalah keterangan mengenai waktu, tempat, suasana dalam sebuah cerita dongeng. Contoh latar waktu yaitu sore hari, pagi hari. Latar tempat yaitu di sungai, di sekolah. Latar suasana yaitu mencekam, menakutkan, bahagia, ataupun sedih, itu adalah latar suasana. Yang ketiga adalah alur. Alur adalah urutan peristiwa dalam sebuah cerita dongeng atau jalannya cerita dongeng. Yang kelima adalah penokohan, adalah karakter atau watak atau sifat tokoh. Misalnya tokoh itu baik hati, suka menolong, suka marah, atau dan lain-lain. Yang keenam ada sudut pandang, adalah cara pengarang menempatkan dirinya dalam sebuah cerita. Yang ketujuh ada majas, adalah gaya bahasa yang digunakan dalam sebuah cerita dongeng. Kedelapan adalah amanat. Amanat adalah oleh penulis kepada pembaca, adalah pesan moral yang ingin disampaikan atau pelajaran yang dapat diambil dari sebuah cerita dongeng. Baik anak-anak, di sini ada kisah pohon apel yang tulus. Mari kita tonton videonya, kita simak baik-baik ya. Soalnya nanti habis dari video ini Ibu akan kasih kalian soal untuk berkelompok. Baik, Ibu mulai ya, disimak baik-baik ya anak-anak. Dahulu kala ada sebuah pohon apel yang besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu pun berlalu. Anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo, bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku, pohon? kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi, dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa, Kata pohon apel. Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat. Jawab laki-laki itu. Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah, Kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia.
Akhirnya mereka pun bersama lagi. Baik anak-anak, tadi kan kalian sudah menonton video yang sudah Ibu berikan dan kalian sudah mengamatinya. Di sini Ibu akan mengasihkan kalian tugas untuk berkelompok. Kalian buat satu kelompok itu minimal 5 orang yang anak-anak. Nanti Ibu kasihkan tugasnya satu kelompok, satu lembar kerja. Apakah semuanya sudah membuat kelompok? Sudah ya, baik. Ibu akan bagikan lembar kerjanya ya anak-anak. Ini untuk kelompok 1, untuk kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Baik. Sudah Ibu bagikan ya anak-anak, silakan dikerjakan secara bersama-sama dan nanti hasilnya akan kalian presentasikan ke depan ke teman-teman yang lain agar Ibu bisa melihat kalian itu sudah paham sampai mana. Apakah semua kelompok sudah selesai membuat lembar kerja tadi yang Ibu sudah berikan? Baik, kalau sudah, Ibu panggil ya kelompok 1 terlebih dahulu untuk maju ke depan mempresentasikan hasil lembar kerjanya. Baiklah anak-anak, kelompok semuanya sudah maju ke depan kan? Baik, sudah semua ya. Lembar jawaban kalian itu sudah sangat bagus dan kalian sudah sangat baik dalam mempresentasikan hasil lembar kerja jawaban kalian. Berarti kalian sudah menyimak apa yang sudah Ibu berikan contoh dongeng kepada kalian tadi. Baik, di sini Ibu akan memberikan kesimpulan Ibu terlebih dahulu untuk materi hari ini sebelum kita tutup ya anak-anak. Kesimpulan pada materi hari ini adalah dongeng adalah hayalan atau imajinasi dari pikiran seseorang yang diceritakan secara turun-temurun. Mengerti anak-anak? Baik, Ibu ingin bertanya nih, tadi kan kita sudah lihat video tentang kisah apel yang tulus. Di video itu terdapat pesan moral. Ada yang tahu nggak sih pesan moral di dalam video itu apa? Ya, Gabriel. Ya, benar sekali Gabriel. Di dalam kisah apel yang tulus itu terdapat pesan moral, yaitu kita sebagai manusia harus saling menghargai sesama makhluk hidup. Karena pada dasarnya Tuhan menciptakan kita itu sama. Dan juga kita sebagai manusia itu harus ikhlas dalam tolong-menolong dan tidak boleh ada timbal balik atau apapun itu. Demikian kesimpulan yang bisa Ibu sampaikan untuk kalian. Apakah kalian semuanya mengerti? Alhamdulillah kalau semuanya mengerti. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu tutup materi hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu sebelum pulang ya. Ibu pimpin membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai anak-anak. Baik. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah hadir pada hari ini, yang sudah mengikuti pelajaran Ibu dengan baik dan sudah mengamati video yang sudah Ibu kasih tadi. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Ibu tutup ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video simulasi pembelajaran dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.